Kita kan diminta untuk kayak bekerja untuk memuliakan Tuhan. Mukanya nggak usah belagu, lanjut. Gue terlalu sering ya dikira orang dengan agama ini, padahal gue Kristen. Apakah muka gue tuh tidak mencerminkan Kristus gitu kok? Teman-teman, selamat datang. Kenapa kami ketawa-tawa? Karena my life is a joke. Selamat datang di Pada tuh halo. Dia udah kehabisan. Pada tuh halo. Aduh. Soalnya ini pas Lena ada pertanyaan nih. Apa? Kita kan diminta untuk kayak bekerja untuk memuliakan Tuhan. Mukanya nggak usah belagu, lanjut. Muka Julius gue maksudnya. Kita kan disuruh untuk bekerja buat memuliakan Tuhan kan. Gimana kalau misalkan pekerjaan kita tuh kita jadi misal content creator atau misalkan script writer atau misalkan konsultan komedi tapi buat dark jokes. Misal kan ada anak kecil gitu kan, anak kecil ditanya, "Kamu keluarganya broken home ya?" gitu. "Iya, Pak." "Oke, kita kasih 3 pertanyaan gitu kan. Sebutkan 3 nama ikan gitu." Wah, ikan tongkol, ikan mujair, ikan lele. Bagus, tapi kita nggak bisa kasih sepedanya. Kenapa? Soalnya sepedanya sepeda family. Atau misal nih, anak kecilnya lari, jatuh. Habis itu ditanyakan, "Kamu enggak? Hah? Apa maksudnya?" "Iya kan, kamu kan nggak punya papa." Itu langsung lagi. Gimana tuh? Sambil kau mikirin yang ketiga. Dark jokes. Kalau gue menempatkan diri sebagai orang yang maksudnya gini, at the end, pada dasarnya pekerjaan yang sifatnya normal, itu kan kita secara Kristen kita melihatnya sebagai sesuatu dedikasi dan pelayanan. Jadi kita melakukannya itu, pekerjaan itu pada akhirnya kita tuh mengerti bahwa tujuan akhir dari pekerjaan itu adalah pada pelayanan kepada Tuhan, tetapi juga yang clear-nya adalah kepada manusia, humanity. Jadi pekerjaan yang kita lakukan seharusnya berdampak positif bagi kemanusiaan, bagi orang lain, kayak gitu. Nah, pada ranah itulah akhirnya kita mencoba untuk melihat kayak tadi. Kalau gue jadi content creator atau gue jadi seorang script writer, terus gue menulis sesuatu yang permintaan pasarnya adalah dark jokes, gue jadi berpikir ya masnya, sisi humanitasnya di mana? Gitu. Apakah manusia akan lebih baik ketika misalnya ada sentuhan dark ini? Well, pada akhirnya gue sangat yakin bahwa kita akan sulit untuk menemukan pembelaan bahwa yang kayak gini ada baiknya. Sulit kita menemukan pembelaan itu. Meskipun kita bilang orangnya banyak, yang kepengen juga banyak, ada yang suka dark jokes dan sebagainya. Ya karena pasar suka bukan berarti lantas kemudian kita menjadikan semuanya itu adalah sesuatu yang suka-suka aja kita lakukan juga gitu ya. Kalau buat gue sih, gue memahami kalau misalnya ada di antara mungkin teman-teman yang ada dalam industri itu kayak mau nggak mau melakukannya, tapi we know lah ada satu hal yang sebenarnya ketika kita jalanin, apakah lu being peaceful atau enggak. Kalau gue jika ada dalam satu industri yang kayak gitu dan gue nggak merasa peaceful, maka gue akan mempertimbangkan untuk leave the industry. Saya ada dark jokes yang ketiga. Tapi sepertinya dark jokes nggak bisa dibela. Seperti aja. Pertama kita lempar dulu. Sampai sisa Kayak dulu. bikin berhala ya. Iya. Mengingatkan lo akan sesuatu? Mengingatkan lo akan sesuatu? Oke. Gue udah pikiran gue ada 2 hal. Oke, sebut satu.
Yang pertama adalah nggak jadi 2 hal nih, 1 hal lagi. Oke, satu hal. Orang menyambut Yesus. Betul! Betul! Orang menyambut Yesus dengan seperti ini. Waktu Ketika Yesus dia lahir. masuk ke... Bukan! Mau jebak gua, kurang ajar. Waktu dia masuk ke Yerusalem. Tuhan! Tuhan! Gitu kan. Cuman nggak kayak gini ya, bentuknya beda. Nah, udah gitu gimmicknya, cukup sampai situ. Nah, sebenarnya gue tuh mikir ya kok. Zaman dulu, orang tuh melihat... Nah, kenapa gue pakai kayak gini kok sebenarnya? Karena zaman dulu orang-orang tuh melihat Tuhan dan menjawab ke Tuhan tuh sebagai sesuatu hal yang sangat-sangat serius, sakral. Sampai harus ada kemah sucinya lah, sampai harus ada ritual dan sebagainya macem. Tapi kalau zaman sekarang kita lihat, lu tutup kamar, lu doa, lu udah bisa komunikasi sama Tuhan, lu udah bisa berdoa sama Tuhan. Terus bahkan sampai sekarang saat ini banyak yang bercanda sama Tuhan. Nah sebenarnya kita tuh sebagai orang-orang Kristen yang melihat Tuhan sebagai sosok maha kuasa, maha tinggi, kita boleh nggak sih bercanda kayak gitu gitu? Depends. Karena lu mesti memahami bahwa gini dulu. Kita itu kan manusia yang sifatnya berproses dan bertumbuh. Ada masa di mana kita tuh masih menjadi kanak-kanak. Ada masa di mana kita tuh harus diperlakukan seperti kanak-kanak. Setuju kan? Setuju. Masa di mana kita kanak-kanak itu adalah masa di mana kita belum mampu untuk menempatkan diri secara abstrak atau menempatkan diri berhadapan dengan konsep abstrak misalnya. Jadi anak-anak tuh masih boleh, nggak boleh. Setuju? Anak-anak itu masih pada posisi di mana harus dikasih banyak aturan. Setuju? Anak-anak itu harus ada pada posisi di mana lu harus melihat otoritas. Nah, zaman dulu kan lu bilang, wah orang tuh kalau ketemu Tuhan itu takut, sakral dan sebagainya. Itu perlu. Karena apa? Karena orang pada zaman itu belum mampu untuk ibaratnya tuh kayak anak-anak, belum mampu untuk dipercayakan sesuatu. Jadi harus ada Barrier, punishment, no punishment. harus ada barrier, harus ada otoritas yang kuat sekali untuk membuat orang itu teratur. Kalau enggak chaos. Zaman sekarang society sudah jauh berubah. Kita pun sebagai anak-anak muda juga sudah jauh lebih berkembang. Sehingga kita memahami misalnya bagaimana berjumpa dengan Tuhan tidak lagi dalam simbol-simbol yang sangat kaku seperti itu. Ya kan? Akhirnya ya kita makanya kenapa Yesus itu memperkenalkan Bapa yang dekat, Bapa yang mengasihi, karena simbol-simbol otoritas itu pada akhirnya seperti seorang yang bertumbuh, gak selalu lu dengan orang tua lu seperti itu. Ada masanya di mana misalnya lu sama orang tuanya jadi teman, jadi sahabat. Oh, I see. Ya sama Tuhan juga gua rasa kayak gitu. Jadi ada masa di mana kita tuh akhirnya tidak dengan Tuhan itu sebagai kita jadi kanak-kanak terus, tapi kita akhirnya jadi orang yang lebih dewasa yang berteman, bersahabat. Kayak gitu sih gue. Iya. Jadi bukan yang kayak Tuhan gak apa-apa lah, gue dosa dulu hari ini, besok gue minta maaf lagi sama lu. Bukan kayak gitulah ya bercanda. Iya bukan juga, itu mah namanya kurang ajar. Oke. Oke lah kalau gitu teman-teman, jangan sampai jadi anak yang kurang ajar. Oke, thank you kak. Kok masuk ke sini harus lepas alas kaki? Benar. Bagus bridging ke pertanyaan begitu. Terus ini yang sering Koko bahas di YouTube Koko ya? Kok Andre udah kayak yang sering dikomentarin, lepas alas kaki juga. Nah, kalau mau nanya, Tapi belum membasuh. oh, belum membasuh. Nah, kalau muka kayak kita kan kok, ya orang bisa kira-kira lah ya, kita berkeyakinan apa, gitu. Buddhis. Ya, Buddhis bisa. Atau kok, iya ini Cina banget. Halo, Gus. Ya. Apa? So good. Nah kok tau Dodit nggak? Tahu? Stand up comedy. Nah aku baru tahu dari Julius kemarin infoin ternyata Dodit itu Kristen. Oke. Karena kalau kita nilai ya, nggak bisa dipungkiri kita tuh suka nilai orang dari mukanya dan kita bisa menentukan dia tuh kira-kira agama apa. Kayak gitu. Nah, aku juga dulu pernah SMK. Waktu aku SMK tuh banyak beberapa teman-teman tuh yang mukanya tuh kayak agama sebelah. Gitu. Terus dia sempat nanya ke aku, gue terlalu sering ya dikira orang
dengan agama ini padahal gue Kristen, apakah muka gue tuh tidak mencerminkan Kristus gitu kan? Nah atau justru orang-orang yang kayak gini, misalnya Dodit dan muka-muka kayak gini, itu bisa kita gunain sebagai strategi penginjilan, evangelis, mimikri strategi. Bunglon. Mimikri. Biologi dong. Iya. Itu pelajaran biologi. Oh iya, mereka nggak belajar. Aku SMK loh. Iya. Gitu. Jawab. Berminyak. Apa pertanyaannya? Oh iya pertanyaannya. Nah itu kok. Kalau aura kita dikira kita agama lain dan bukan Kristen, apakah kita tidak mencerminkan Kristus? Bener kan? Bisa aja gitu. Aura tuh ada lah gitu. Malah menurut gue ya, kalau misalnya betul-betul Yesus muncul di depan kita like Yesus yang 2000 tahun yang lalu hidup pada zaman itu dengan gaya berpakaian zaman itu, lalu kemudian muncul di depan kita hari ini, kita udah pikir Yesus agama lain. Oh iya juga ya. So ya actually kita seringkali terjebak dalam stereotipe yang masih kita lihat orang, oh ini stereotipe orang ini agamanya A, agama B, agama C dan sebagainya. Jadi itu satu hal yang sebenarnya nggak perlu nyambung sih. Tapi kalau menyambung pertanyaan, kalau gitu apakah mukanya nggak seperti Kristus? Kan orang nggak melihat berdasarkan, harusnya nggak melihat berdasarkan apa yang kelihatan, tapi harusnya melihat berdasarkan apa yang menjadi kesaksian hidup kita dong, gitu. Jadi alih-alih hanya melihat penampilan, orang tuh sebenarnya menunggu kesaksian hidup kita tuh kayak gimana. Jadi kalau kesaksian hidup kita itu menunjukkan Kristus, nah itu gua rasa itu yang match. Makanya kan Paulus bilang, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan itu kayak match, kayak rel kereta api, kayak jalan bareng-bareng. Jadi ketika kita hidup seharusnya kita menunjukkan karakter Kristus. Jadi lebih daripada apa yang kelihatan. Lagi apa? Supaya match, aku swipe kanan. Gitu. Kebanyakan main Tinder ini. Ih tahu, parah hamba Tuhan main Tinder. Ih. Pergi, ayo, ih. Masuk ke sini harus lepas alas kaki ya? Benar. Oh. Bagus. Ini yang sering Koko bahas di YouTube Koko ya? Jangan dulu. Lagi dicerna. Lagi di. Ini sebenarnya berhala kita hari ini.